Halo pendengar kita. Di podcast kali ini kita datang lagi dari podcast pertama kita. Hari ini kita akan membahas teori yang cukup populer, yaitu teori Weisha. Kamu tahu gak sih apa itu teori Weisha? Hey, halo juga Queen. Waduh, Waisya itu kan salah satu kasta di Hindu ya. Kayak golongan pegadang atau petani gitu kan. Betul banget. Nah, teori ini tuh katanya agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara karena disebarin nama pedagang India dari kasta Waishanya. Seru kan? Oke, mari kita bahas aja satu-satu. Let's go. Pertama-tama siapa ya yang bikin teori ini? Dikemukakan oleh arkeolog Belanda yang namanya N.G. Krom Ide. Ide dasarnya gampang, pedagang India dari kasta Waishanya datang Nusantara buat berdagang, terus secara pasif nyebarin agama dan budaya mereka tanpa kekerasan. Kayak budaya mereka disebarin dan tanpa kekerasan. Oh, tanpa kekerasan. Kenapa mereka datang sih? Karena Nusantara punya sumber daya yang bagus banget. Rempah-rempah, emas, mutiara, dan posisinya juga strategis. Jalur perdagangan antara India dan Cina. Jadi mereka datang, berdagang, terus tinggal di sini, berbaur bersama masyarakat lokal. Bahkan ada yang banyak yang dinikahi orang lokal loh. Wah, berbaur ya. Jadi ajaran agama disebarin lewat obrolan sehari-hari gitu, bukan dari atas ke bawah. Iya, dan menurut Krom, pedagang ini juga pintar. Mereka bawa hadiah mewah buat raja-raja lokal. Jadi raja pun suka, makanya ajaran agama lebih gampang diterima dan menyebar ke seluruh wilayah budaya mereka. Oke, berarti itu ide dasarnya. Tapi ada bukti apa ya yang bikin Chrome itu Ada yakin? beberapa loh. Pertama, keberadaan kampung keling di banyak tempat, kayak Medan atau Semarang. Itu kan perkampungan pedagang India kuno yang masih ada peninggalannya. Kuil, prasasti, bahkan patung Hindu-Buddha. Oh, aku pernah ke Kampung Keling Medan. Ada kuil yang keren banget loh. Lain bukti apa lagi ya? Bukti asimilasi budaya, misalnya banyak nama tempat di Nusantara yang dari bahasa Sanskerta atau upacara adat yang campuran elemen Hindu. Itu tandanya mereka benar-benar berbaur, bukan hanya untuk kayak berdagang doang. Ya, jadi seperti itu. Gak cuma berbaur doang mereka. Pantesan ya, nama kayak Jawa dari Yava Diva atau Bali dari Bali Diva itu dari Sanskerta kan? Betul, dan juga konteks geografisnya Nusantara menjadi titik temu perdagangan internasional pada masa itu. Banyak kapal dari Cina, India, bahkan Timur Tengah lewat sini. Jadi logis kalau pedagang India datang. Wah, kelihatan benar-benar ya. Tapi pasti ada yang nentang kan? Karena semua teori pasti ada kritikusnya. Tepat banget. Yang paling besar, kurangnya bukti tertulis. Belum banyak ditemukan prasasti atau naskah kuno di daerah pesisir yang langsung menyebutkan peran pedagang Waisya dalam menyebarin agama mereka. Oh, itu masalahnya. Kalau yang lainnya? Nah, dan lagi keterbatasan bahasa, kasta Waisya umumnya gak terlalu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, yang itu bahasa tulis untuk ajaran Hindu-Buddha.
Kalau nggak ngerti bahasa itu, gimana mereka nyebarin ajaran secara mendalam? Oh, jadi bukan cuma satu faktor doang, lebih kayak kombinasi antara perdagangan, penyebaran budaya oleh biksu, dan berbaur sama masyarakat Bisa lokal gitu jadi, ya. dan yang ketiga, teori ini terlalu fokus ke pedagang. Dia kurang memperhitungkan peran biksu atau pandita yang juga datang buat mengajar agama atau bahkan migrasi orang India lain selain Waisya. Oh, biksu kan juga penting banget kan. Mereka yang bawa ajaran yang lebih dalam gitu. Jadi teori Waisya itu terlalu satu sisi bukan sih? Iya, itu yang dikatakan sejarawan masa kini. Teori Waisya ini bukan kebenaran mutlak, tapi cuma bagian dari gabungan faktor. Misalnya, pedagang budaya, bawa budaya dan simbol. Lalu biksu datang buat menjelaskan ajaran secara mendalam, dan semua itu terjadi dengan interaksi sosial yang damai. Oh, jadi bukan cuma faktor doang, lebih kayak kombinasi antara perdagangan, penyebaran budaya oleh biksu, dan berbaur sama masyarakat lokal gitu. Nah, persis. Jadi, teori Waisya punya nilai, tapi nggak boleh dianggap sebagai salah satu alasan kenapa Hindu-Buddha masuknya ke Nusantara. Wah, berarti seru banget deh membahasnya ini. Jadi intinya perdagangan Waisya ini berperan banget, tapi nggak sendirian kan? Betul. Nah, makanya itu dia pembahasan teori kita kali ini itu aja tentang teori Waisya. Besok kita akan bahas teori apa lagi ya? Seru banget kayaknya. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Kayak penasaran banget gak sih? Lanjut aja kali ya. Wah, pasti penasaran banget bukan? Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom bawah ya. Pendengar, apa pendapatmu tentang teori Waisya ini? Terima kasih. Dan jangan lupa bagiin episode ini ke teman-teman kalian yang suka sejarah. Terima kasih ya udah mendengarkan tentang perdebatan kami. See you. Bye-bye.